Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Fadlul Islam oleh Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah. Kita masih berada pada bab yang pertama, yaitu babu fadlil Islam. Yani kata Syekh, wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Darda yang Allah telah meridhoinya, dia berkata, ya habatha naumul aqyas wa iftaruhum, sungguh alangkah bagusnya tidurnya orang-orang yang cerdas dan tidak berpuasanya mereka. Kaifa ya'ibuna saharal hamqa wa saumahum, bagaimana mereka mencela seseorang yang bergadang, yang bangun, bagaimana mereka mencela orang dungu yang bangun malam dan puasa mereka. Mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjahu min ibadatil muqtarrin. Sungguh kebaikan sebesar darah ma'a taqwa wa yakin, yang disertai dengan ketakwaan dan yakin, a'zamu adalah lebih besar, wa afdalu dan lebih utama, wa arjahu dan lebih baik, min ibadatil muqtarrin dari ibadahnya orang-orang yang terperdaya. Ucapan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya. Nah ikhwan, ucapan ini masih sejalan dengan ucapan sahabat Ubay bin Ka'ab yang kita bacakan pada pertemuan lalu, di mana anjuran dan motivasi untuk senantiasa seseorang mengamalkan agama di atas sunnah, yakni di atas jalan yang benar, serta tercelanya orang-orang yang mengamalkan agama walaupun banyak pengamalan-pengamalan yang mereka lakukan, tetapi di atas ketersesatan, di atas kebid'ahan, di luar daripada sunnah Nabi
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga dari sini kata Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah, ketika menjelaskan ucapan sahabat Abu Darda ini, kata beliau, anna sahibal aqidati sahihah wa in kana naiman fahuwa khairun min sahibil aqidatil fasidah wa in kana qaiman yusallin nafilah. Yaitu orang yang akidahnya benar walaupun dia tidur, itu lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak meskipun dia sholat sunnah dan dia puasa sunnah. Naam. Paham ya? Orang yang akidahnya benar, dia berada di atas akidah yang sahih, dia mengamalkan agama sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidurnya saja lebih baik daripada orang yang melakukan puasa sunnah, orang yang melakukan sholat malam, tetapi dia di atas akidah yang fasidah, di atas akidah yang rusak. Ya, nah. Kemudian kata beliau, kata Syekh Saleh Fauzan, wa sahibas sunnati fi naumihi wa fi iftarihi huwa ala khairin. Dan sahibas sunnah, ahlu sunnah, orang yang beramal dengan sunnah, itu pada tidurnya dan pada berbukanya adalah ala khairin. Dia berada di atas kebaikan. Wa sahibal bid'ah fi saharihi wa fi saumihi ala syarrin. Sementara sahibul bid'ah, pelaku bid'ah, pada bangun malam mereka dan pada puasa sunnah mereka, huwa ala syarrin, yaitu di atas keburukan. Li'annahu yasiru ala ghairi hudan, karena dia berjalan di atas bukan petunjuk. Ya, dia berjalan di atas kesesatan. Jadi kalau seorang yang dia berjalan di atas kesesatan, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, karena dia sholatnya di atas kesesatan, di atas penyimpangan, dia puasa juga di atas penyimpangan. Ya, apalagi kalau dibangun di atas akidah yang rusak, akidah yang fasidah, sehingga amalan-amalannya itu juga ikut rusak karena dia dibangun di atas dasar yang rusak. Ya, sebab itu amalan ibadah adalah merupakan perkara cabang. Pokoknya adalah akidah. Nah, cabang-cabang ini kalau dibangun di atas pokok yang rusak, maka tidaklah bermanfaat cabang-cabang tersebut. Ya, ini permasalahannya. Sehingga kalau seandainya seorang itu dia dibangun, dia amalan-amalan yang dia lakukan itu walaupun sedikit tetapi menepati sunnah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia terbangun di atas akidah yang benar, maka dia jauh lebih baik walaupun dalam keadaan tidur. Ya, walaupun dalam keadaan apa? Tidur. Nah, mafhum ya ikhwan? Karena tidurnya dia itu di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Mafhum ya ikhwan? Demikian athar Abu Darda radhiyallahu taala anhu ini adalah athar yang disebutkan sebagai penutup di dalam bab pertama daripada
kitab Fadlul Islam ini. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan bab yang kedua, kata beliau, babud dukhuli fil Islam. Bab kewajiban masuk Islam. Kewajiban masuk Islam. Yani karena kalau kita tadi tahu bahwa Islam dari awal pertemuan sampai pada pertemuan hari ini, kita telah membacakan nas-nas yang berbicara tentang keutamaan, sejumlah keutamaan Islam, fadilah-fadilahnya, ya, karunia yang Allah berikan di dalamnya. Maka dengan begitu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali harus apa? Masuk ke dalam Islam itu. Karena ketika kita telah mempelajari, melihat bahwa di sana ada millah yang lain, ada jalan yang lain, tetapi jalan itu jika dibandingkan dengan Islam, nas mengatakan Islam lebih baik. Ketika ada millah yang lain, ada jalan yang lain dibandingkan dengan Islam, nas mengatakan bahwa Islam lebih utama. Maka kalau begitu tidak ada pilihan lain bagi orang yang cerdas kecuali dia harus mengikuti sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Ya. Tidak ada pilihan bagi dia kecuali dia harus mengikuti sesuatu yang lebih utama dan lebih baik. Yaitu apa? Yang ditunjukkan oleh nas-nas dalam hal ini adalah agama Islam itu sendiri, yang mempunyai sederetan keutamaan tersebut. Maka Syekh melengkapi pembahasan dengan membuat tahapan yang berikut di dalam judul beliau, Babud Dukhuli fil Islam. Bab keterangan tentang kewajiban masuk Islam. Kalau ditanya kenapa harus masuk Islam? Ya, salah satu alasan terpentingnya disebutkan di bab awal, yaitu Islam punya sejumlah keutamaan yang sudah disebutkan di dalam nas-nas. Nah, wa qaulillahi ta'ala, kata Syekh, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Sesuatu yang lain yang dia cari selain daripada Islam itu tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menerimanya dari pelakunya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat yang ke-85. Perhatikan ayat ini ya ikhwan. Di ayat ini ada dua kerugian yang diderita oleh orang yang mencari keyakinan yang lain selain daripada Islam. Penderitaannya yang pertama, bahwa apa yang dia cari dengan susah payah dan dia upayakan dengan perjuangan yang mungkin berat bagi dia untuk mendapatkannya itu, ternyata di sisi Allah tidak diterima. Ya. Sama dengan antum nih. Ada orang misalnya dia cari ikan, ya, dia dengar udah ikan jenis ini mahal misalnya nelayannya. Akhirnya dia ke laut, dia mancing, dia kejar ikan itu. Begitu dia dapat, dia lihat wah ini kayaknya bagus, memenuhi target. Dia menghayal, wah ini sudah sungguh-sungguh dia cari, senang, dia bahagia. Nah dia tahu nilainya pasti mahal. Setelah sampai ke pembelinya, ternyata ikan itu tidak laku. Kenapa? Mungkin cacat, rusak, atau tidak masuk nominasi. Iya. Bahwa perjuangannya yang begitu berat sia-sia karena tidak diterima. Atau orang mungkin dia ke hutan cari gaharu misalnya. Dia sudah jalan susah payah berhari-hari di dalam hutan cari ini kayu. Begitu dia dapat, senang dalam perhitungan dia, wah ini bagus, dia akan mendapatkan keuntungan. Begitu dia bawa pulang, sampai di pembeli, ternyata barang tersebut tidak laku. Maka ini kerugian yang pertama. Iya. Jerih payah yang dia lakukan dengan susah payah untuk mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan dalam pandangan dia itu, ternyata di sisi Allah tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama yang lain selain daripada Islam sebagai keyakinan hidupnya,
fala yuqbala min, maka tidak diterima darinya. Yang pertama, kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kenapa dia merugi? Karena dia datang di hadapan Allah dengan membawa sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dia datang di hadapan Allah dengan membawa sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, maka dia rugi. Naam. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah yang maha tinggi, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat yang ke-19. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, kenapa ya ikhwan? Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan kedua ayat ini, kata beliau, falladzina yaqulun innahum ala dinin wa innahum ya'rifuna Allah wa ya'buduna Allah minal yahudi wan nasara wa ya'bawna ad-dukhula fil Islam laisu ala dinin li'annahum ala dinin mansukhin intahal amalu bih fala yufiduhum syai'ah la yufiduhum illa ad-dukhula fil Islam. Maka dengan ayat-ayat ini memberikan keterangan kepada kita bahwa orang-orang yang berkata bahwa mereka berada di atas satu agama, yakni mereka itu sudah beragama, sehingga annahum ya'rifuna Allah, mereka juga mengenal Allah dengan agama yang mereka anut itu, wa ya'buduna Allah, dan mereka juga beribadah kepada Allah dengan agama yang mereka anut itu, minal yahudi wan nasara, wa ya'bawna ad-dukhula fil Islam, sehingga mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam, tidak mau masuk Islam, karena dia mengatakan sudah cukup, saya sudah beragama, cukup bagi saya agama leluhur saya, agama Nabi Allah Ibrahim, agama Nabi Allah Musa, agama Nabi Allah Daud, agama Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Sudah cukup bagi saya agama-agama itu, dan saya beragama dengannya, saya mengenal Allah dengannya, saya beribadah kepada Allah dengan agama tersebut. Mafhum ya? Sehingga dia tidak mau menerima Islam, ya, tidak mau menerima Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh, laisu ala dinin, hakikatnya mereka itu bukan berada di atas agama, walaupun dia klaim kami berada di atas agama terdahulu atau agama samawi misalnya, iya, kami berada di atas agama yang turun dari langit. Ini juga bukan agama karang-karangan manusia, tapi agama ini juga turun dari langit, punya kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, dan seterusnya. Nah, kata Syekh, hakikatnya mereka bukan berada di atas agama. Alasannya kenapa? Li'annahum ala dinin mansukhin intaha al-amalu bih, karena mereka berada di atas agama yang sudah dihapus, ya, yang sudah berakhir pengamalannya, sudah selesai. Jadi walaupun dia berpegang dengannya, tapi karena sudah selesai, periodenya sudah lewat, maka tidak teranggap lagi. Paham ya ikhwan? Ya. Nah, sama dengan seorang dia di dalam urusan dunia yang mungkin dia berperkara dengan orang lain,
lalu dia berpegang dengan satu aturan yang sudah dihapus. Dia datang ke pengadilan memperkarakan perkara tersebut. Dia bawa sejumlah aturan. Dengan bangganya dia di hadapan pengadilan ingin membela diri dan menyampaikan kebenaran-kebenarannya dengan harapan untuk memenangkan kasus tersebut. Setelah dia bawa peraturan-peraturan yang dia sebutkan itu, ternyata kata hakim, peraturan-peraturan ini sudah diganti dengan peraturan-peraturan yang baru. Maka sia-sialah apa yang dia upayakan itu. Ya, karena tidak berlaku lagi. Jadi dia katakan bahwa dia berpegang dengan aturan. Iya, tetapi hakikatnya dia tidak berpegang dengan aturan. Kenapa? Karena dia berpegang dengan satu aturan yang sudah tidak diberlakukan lagi. Naam. Mafhum ya ikhwan? Fala yufiduhum syai'ah. La yufiduhum illa ad-dukhulu fil Islam, sehingga tidak bermanfaat bagi mereka, tidak berfaedah bagi mereka sedikit pun, kecuali dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Faqad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah ada seorang pun dari umat ini yang telah mendengar tentang kedatanganku, kehadiranku, Yahudiyun wala Nasrani, baik dia itu Yahudi maupun Nasrani. Thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Dia sudah dengar tentang kehadiranku, dia sudah tahu aku datang dengan membawa agama, membawa syariat yang baru, tapi dia tidak beriman dengannya. Dia tidak mau menerima Islam, tidak mau masuk ke dalam Islam sampai dia mati dalam kondisi demikian. Illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau begitu, orang yang masih tetap berpegang dengan suatu agama, mereka klaim bahwa mereka berada di atas satu agama samawi, sehingga mereka enggan untuk masuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermanfaat? Tidak bermanfaat. Berdasarkan hadis yang mulia ini dan keumuman ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh di atas, ya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau, orang yang enggan. Maka ketika mendengar itu para sahabat bingung, surga dengan berbagai macam keindahan kok ada yang enggak mau? Maka mereka tanya, qalu wa ma ya'ba ya Rasulullah? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau itu? Siapa yang enggan itu? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian penjelasan bahwa barang siapa yang taat kepadaku dialah yang masuk surga, wa man asani faqad aba, dan siapa yang mendurhakaiku, menyelisihiku, dia itulah yang tidak mau. Ya. Dia itu tidak mau. Walaupun mungkin dalam ucapannya dia berkeinginan untuk masuk surga, dalam kehendak hatinya, ambisinya dia juga mau masuk surga, tetapi dia tidak menaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dia tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya dia itu orang yang tidak mau masuk surga. Hakikatnya dia orang yang tidak mau apa? Masuk surga. Maka di sini juga ada kaidah ya kawan. Kaidah yang agung, yaitu apa? Yang menjadi patokan itu bukan pengakuan seseorang, tetapi yang menjadi patokan itu adalah pengamalan seseorang. Orang bisa ngaku, oh dia ingin masuk surga. Orang bisa ngaku, oh dia ingin kebaikan. Orang bisa ngaku, dia berambisi untuk ini dan itu. Ya. Tetapi kalau kita lihat pada pengamalannya ternyata tidak, maka pengakuannya itu hanyalah pengakuan yang kosong. Maka jangan terjebak dengan pengakuan. Karena kalau kita mendengar pengakuan manusia, kita akan dibuat terombang-ambing oleh pengakuan-pengakuan manusia. Sebab itu yang menjadi tolak ukur bukanlah pengakuan di lisan, tetapi yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana pengamalan mereka. Ya. Nah, sehingga kalau ada orang mengaku dia di atas sunnah, dia cinta Rasulullah, ya, dia menginginkan kebaikan, lalu kita lihat pengamalannya, ternyata dia berada di atas kesyirikan, dia berada di atas kebid'ahan, maka hakikatnya orang ini pengakuannya itu tidak bermanfaat bagi dia. Ya, nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi di sisi Allah, hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Kata Syekh, amma ghairuhu falaysa dinan indallah. Adapun agama yang selainnya, selain Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu bukanlah agama di sisi Allah. Li'annahu ba'da maji'il Islam lam yabqa dinun yaqbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala min ibadihi. Li'annal insana abdun wal abdu yuti'u rabbahu azza wa jal fima amarahu bihi. Wallahu amaraka an tadkhula fil Islam. Fayajibu alaika ad-dukhulu fil Islam ta'atan lillahi azza wa jal. Li'annal wajiba ittiba'ul amri lattiba'ul hawa. Kata Syekh Shalih Fauzan ketika menjelaskan ayat ini, inna dina indallahil Islam, kata beliau, adapun agama selain daripada Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia bukan agama di sisi Allah. Dia bukan apa? Agama di sisi Allah. Kenapa? Ya karena setelah datangnya Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tersisa lagi agama yang diterima oleh Allah dari hamba-hambanya. Ini tidak lagi ada agama yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya kecuali agama Islam itu sendiri. Alasan paling prinsipnya adalah karena manusia itu hamba, dan hamba itu taat kepada Rabb, kepada Allah, kepada Rabbnya pada apa-apa yang diperintahkan. Sementara Allah memerintah engkau untuk masuk ke dalam Islam. Jadi engkau ini hamba. Jadi karena engkau hamba, maka prinsipnya seorang hamba itu adalah menaati Rabbnya, ya, dalam hal-hal yang diperintahkan. Nah, sementara soal memilih agama itu Allah memerintahkan engkau yang sebagai hamba ini untuk memilih atau mengambil Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Mafhum ya ikhwan? Naam. Sehingga apa? Ya sehingga wajib untuk mengikuti perintah itu. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh. Sebab itu
Ada suatu peristiwa yang menarik sekali, luar biasa ya, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yaitu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia mencium Hajarul Aswad. Apa katanya? Umar ibn al-Khattab mengatakan, "Wallah, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa." Demi Allah, sesungguhnya aku ini benar-benar tahu bahwa engkau ini hanyalah sebuah batu. Engkau ini hanyalah sebuah batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Tapi kenapa dicium? Maka kata Umar, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ya. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, maka aku tidak mencium. Maka persoalan di situ yang dilakukan oleh Umar adalah apa? Menjalankan fungsinya sebagai seorang hamba. Yaitu apa? Fungsinya sebagai seorang hamba menaati syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menaati perintah Allah. Sementara dalam posisi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah perintahkan manusia untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mafhum? Nah, ketika Umar bin Khattab mencium Hajarul Aswad yang dia hanyalah sebuah sebongkah batu, maka kata Umar, ini bukan karena batu ini, tapi mencium batu ini karena melihat Rasulullah mencium. Sementara kita diperintahkan untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dalam persoalan memilih agama, memilih keyakinan hidup. Anda sebagai seorang hamba tidak bisa memilih keyakinan hidup sesuai dengan keinginan Anda, tidak bisa. Anda harus menaati Rabb Anda, dan Rabb Anda memerintahkan kepada Anda untuk mengikuti agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini dalil menunjukkan kepada kita tentang wajibnya masuk Islam, wajibnya memeluk Islam. Nah, mafhum ya ikhwan? Nah, begitu pula ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum, seseorang yang dia tetap ngotot dengan berprinsip bahwa ini adalah agama-agama samawi, sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh JIL, jaringan Islam liberal, yang kemudian mengatakan semua agama itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka batallah dakwaan mereka itu. Batallah apa yang mereka dengung-dengungkan itu. Kita katakan iya, pada prinsipnya semua agama samawi itu sama di hadapan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama itu berangsur-angsur, sehingga yang dari belakang menghapus yang sudah duluan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir, menghapus agama-agama yang sudah duluan datang. Dengan demikian, karena sudah ada penghapusan, maka tidak lagi sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya ikhwan ya? Nah, baik. Demikian ikhwana fiddin azani Allahu wa iyyakum. Itu beberapa nas yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini terkait dengan bab ad-dukhul fil Islam, kewajiban untuk masuk Islam. Naam. Naktafi bihadza dars wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam.